Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat sore. Ya, ini kita lihat pohon Natal saja sudah saljuan ya. Kalau di luar negeri ini sudah musim dingin. Tapi kalau di GRI memang selalu musim dingin. Jadi supaya kita tidak beku, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan haleluya puji Tuhan. Mari kita memberikan kehangatan kepada kiri kanan. Yang sudah oke untuk salaman, boleh memberikan salam satu sama lain. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, untuk kesempatan demi kesempatan kami selalu dibawa mendekat ke dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh memuji nama-Mu, mengenal kebesaran-Mu melalui firman, dan juga untuk bersekutu dengan sesama umat percaya. Kami doakan agar kebaktian yang Tuhan sudah berkati di kebaktian pagi, juga Tuhan menyertai di kebaktian sore, dan juga di gereja-gereja yang lain, Tuhan juga berfirman. Terima kasih ya Bapak, berkatilah setiap dari kami, sehingga firman boleh menjadi firman yang hidup, firman yang menegur dosa kami, firman yang kembali menunjukkan jalan yang benar kepada kami, dan firman yang menunjukkan Kristus bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, sebelum saya buka firman dan kita akan membaca firman Tuhan, ada dua pengumuman terlebih dahulu ya, yaitu di dalam kebaktian sore kita ada yang namanya pembacaan Advent, renungan Advent. Advent itu adalah 4 minggu sebelum Natal, jadi itu masa penantian, masa mempersiapkan kita supaya kita waktu nanti tanggal 24, tanggal 25 Desember, hati kita sudah disiapkan dengan pembacaan-pembacaan berkenaan dengan Natal. Jadi setiap malam, setiap hari Senin sampai Jumat, kita ada renungan bersama memakai aplikasi Discord. Kenapa Discord? Mungkin banyak yang tidak familiar, itu jauh lebih enak untuk berdiskusi gitu ya dibanding WhatsApp ataupun Zoom. Jadi khusus untuk ini, saudara yang ingin selama 1 bulan ini sampai 24 kita bisa renungan bersama-sama setiap malam. Oke, itu satu. Satunya lagi adalah minggu depan kita perayaan Natal untuk kebaktian sore. Nanti kalau untuk GRI Pusat tanggal 24 malam biasanya. Tapi khusus untuk kau sore, minggu depan kita akan Natal bersama-sama, dan juga kebaktian ini sekolah minggu akan gabung bersama-sama dengan kita. Dan saudara tahu salah satu keunikan dari sekolah minggu kebaktian sore adalah kita juga ada anak-anak sekolah minggu, anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi mereka juga akan bersama-sama join dengan kita, dan seperti waktu itu ya, bulan lalu kita pernah ya gabungan. Mereka akan mendengarkan firman Tuhan singkat 10-15 menit, mereka akan berdiri di sini. Setelah selesai firman mereka akan aktivitas, baru kita akan melanjutkan dengan khotbah orang dewasa. Oke, kita akan membuka dari Keluaran pasal yang ke-8, saudara. Hari ini kita akan membahas tulah yang kedua, katak. Kita akan membaca Keluaran pasal 8, ayat yang pertama sampai yang ke-15. Saya akan membaca ayat yang pertama, saudara sekalian ayat yang kedua, dan seterusnya sampai yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Tulah kedua, katak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau.
memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan menularkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kata Musa kepada Firaun, "Silakan Tuanku katakan kepadaku apabila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu, untuk rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumahmu dan hanya tinggal di sungai Nil saja." Katanya, "Besok." Lalu kata Musa, "Jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami." Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan engkau, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkannya Dikumpulkan orang tumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat ya di dalam minggu lalu kita sudah membahas tulah yang pertama, air menjadi darah. Dan hari ini kita membahas tulah yang kedua. Tulah di mana kita bisa lihat itu tulah tentang katak gitu. Nah saudara, kalau lihat kartun gitu ya, coba tampilkan slide. Saudara mungkin akan teringat, akan lihat gambar-gambar katak-katak yang lucu ya. Bukan yang berikutnya ini ada Keropi, ada yang cute-cute saudara. Tapi saya percaya katak yang dikirim Tuhan bukan yang model begini, tapi yang model seperti ini. Nah, yang mukanya jelek dan bete. Nah itu mukanya kayak lagi bete kan ya. Nah, bayangkan ribuan katak dikirim Tuhan seperti ini. Dan kita tidak suka ya saudara. Mungkin ada beberapa yang memang fobia sama katak atau cecak dan kecoa dan yang lain. Tapi saya merasa sendiri dari semua binatang yang nanti akan dikirim Tuhan untuk tulah, saya rasa orang Chinese paling suka tulah ini. Nah, katak kodok goreng. Kalau orang Chinese bilang saklon goreng mentega. Habis ini banyak yang dapat ide, kayaknya dinner kita hari ini nih gitu. Nah tetapi saudara, memang kalau itu sebagian kecil oke ya saudara. Tapi bayangkan kalau ini adalah ribuan katak nantinya. Dan kalau kita lihat ya saudara di slide yang berikutnya. Ini adalah katak ini adalah tulah pertama yang involve animal kingdom. Yang berhubungan berkaitan dengan binatang. Kalau tulah pertama itu sungai, tulah ke-9 nanti ada kegelapan gitu ya. Tapi tulah kedua, ketiga, keempat, dan nanti juga ke-8 belalang, itu berkaitan dengan binatang. Dan seakan-akan Tuhan memakai binatang sebagai alat penghukuman. Dan kita tahu di dalam teologi penciptaan, binatang ditempatkan di bawah manusia. Dikatakan Tuhan memberikan mandat kepada Adam, kuasailah binatang-binatang. Jadi binatang ditempatkan di bawah kuasa Adam. Tetapi di dalam tulah kita akan melihat yang namanya kuasa penciptaan itu dibalikkan oleh Tuhan, sehingga binatang yang menguasai manusia, atau manusia lebih tepatnya gitu ya, ditundukkan oleh binatang-binatang yang dikirim oleh Tuhan. Jadi Tuhan seakan-akan mau bilang, Firaun, kamu mau main-main, kamu mau playing God, kamu mau bertindak seperti Tuhan, kamu mau lawan aku, gak usahlah lawan Tuhan yang lebih tinggi daripadamu. Coba kamu lawan dulu itu binatang-binatang yang di bawah kamu, yang kamu seharusnya menguasai mereka, tapi ternyata kamu gak bisa. Jadi jangan ngomong lawan Yahweh ya, Firaun, lawan kodok dulu.
Jadi itu yang dikatakan, dan Tuhan mengirim kata-kata ke segala penjuru, everywhere. Semua tempat affected, semua tempat terdampak. Ayat kedua ya dikatakan, aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Ayat kelima, kata-katak bermuncul meliputi tanah Mesir. Ayat keenam, menutupi tanah Mesir. Dan ayat ke-8 dikatakan mengeriap ya. Mengeriap itu artinya keluar sangat banyak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu akan naik ke istana, ke tempat tidurmu. Nah, kata mengeriap itu saudara, itu di dalam bahasa aslinya tim ya. Bahasa Ibraninya muncul satu kali lagi di dalam kitab Exodus, yaitu di Keluaran pasal pertama ayat yang ke-7. Coba kita lihat ya, apa yang keluar sangat banyak pada Keluaran pertama ayat ke-7. Orang-orang Israel beranak cucu dan tidak terbilang jumlahnya, mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Nah, kita sudah bahas di pasal 1, Firaun terancam oleh kehadiran orang-orang Israel yang bertambah banyak. Yang justru itu sesuai dengan mandat Tuhan, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Jadi orang Israel sudah melakukan, sudah di dalam rencana Tuhan, sesuai dengan mandat penciptaan, beranak cucu memenuhi bumi. Tapi Firaun dah suka. Firaun digambarkan sebagai Tuhan kecil yang ingin melawan mandat Tuhan, mandat penciptaan. Karena itu Tuhan bilang, kamu gak suka orang Israel memenuhi bumi, oke, aku akan kirim sesuatu yang lain yang akan memenuhi Mesir, yaitu katak-katak. Dan saudara pernah pernah ini gak ya, berkenaan dengan katak gitu. Mungkin kita di kota udah agak jarang ya, apalagi yang tinggal di apartemen gitu. Tapi kalau kita misalnya ke retret atau ke puncak gitu, itu masih banyak ya katak-katak di sebagian daerah begitu. Dan saya pernah retret dan katak itu banyak sekali di luar kamar. Taunya dari mana? Dari bunyinya ya. Kan kalau malam bunyinya ngok ngok ngok. Ya masih awal-awal masih oke. Makin malam dia kayaknya ngajak teman-temannya datang juga. Jadi makin banyak, terus ngok-ngoknya makin banyak. Sampai teman-teman sekamar itu udah mulai nggak bisa tidur gitu ya. Karena berisik itu. Weh bangkong, diam kamu. Dilemparin batu itunya. Tapi tetap aja mereka tetap bunyi terus ya sepanjang malam. Akhirnya malam itu nggak bisa tidur. Nah bayangkan saudara ya, ini Firaun ya. Firaun dan orang-orang Mesir itu harus mendengarkan katak yang jauh lebih banyak dan bunyi terus sepanjang siang dan malam. Itu seakan-akan mau kasih tahu apa sih saudara? Mau kasih tahu ini. Mau kasih tahu kalau di tulah pertama ya. Tulah pertama itu Firaun tuh bisa tutup telinga atau tutup mata gitu, karena dia nggak usah lihat sungai Nil gitu. Dia tinggal di istananya, jadi dia nggak terlalu terdampak gitu. Tapi yang sekarang ini Firaun tuh seakan-akan harus mendengarkan, ini loh hukuman Tuhan, ini loh warningnya daripada Tuhan. Dan itu yang kita kadang-kadang rasakan kalau kita itu saudara ya sedang berbuat dosa dan kita tahu yang kita lakukan itu salah. Setiap kali kita pergi kemanapun itu ada suara hati nurani yang mengganggu ya. Kamu salah ya, kamu berdosa ya, kamu mesti minta maaf ya. Iya tahu, diamlah. Nanti udah diam gitu, nanti kita ke toilet, mandi, terus dia ngomong lagi, udah minta maaf belum? Iya nanti malam, nanti habis makan malam. Terus dia ngomong lagi, ini saat yang tepat untuk kamu minta maaf, ayo dong. Besok aja, masih kesel. Nanti besok pagi bangun, suara hati nurani akan ngomong lagi, kamu sudah minta maaf atau belum? Dia akan terus ngomong, dia akan terus ganggu, seperti kodok-kodok tersebut. Nah ini yang kita lihat, ini bukan hanya everywhere, tapi juga everyone affected. Di tulah pertama saudara, itu air sungai Nil menjadi darah, kita sudah lihat ya, memang dampaknya besar sekali secara ekonomi, secara transportasi, secara kehidupan normal. Kita sudah bahas yang lalu, tetapi kita juga bahas Firaun kayaknya bisa saja tidak terdampak. Karena kalau kita mau minum susah ya. Tapi mereka harus gali sumur, tapi Firaun nggak masalah. Firaun bisa minum jus, Firaun bisa minum anggur, Firaun bisa nggak ada ikan yang bisa dimakan, dia bisa makan yang lain.
Jadi seakan-akan hanya orang-orang kecil yang terdampak, tapi Firaun di istananya itu aman gitu. Dan Tuhan mau bilang, oke Firaun, tulah pertama kamu aman, aku akan kirim tulah kedua. Tulah kedua, katak yang akan datang ke istana. Kalau di Inggris, masuk istana itu ada protokolnya ya. Harus sesuai, ada penjaganya, nggak bisa sembarang orang masuk. Tapi katak nggak kenal protokol. Dia akan masuk ke istana, dia akan masuk ke bahkan kamar paling dalam, dia bahkan masuk naik ke atas ranjang, dan di mana-mana ada. Termasuk, coba bayangkan di sini dikatakan ya, sampai dia masuk ke mana? Ke pembakaran roti, ke oven, ke tempat adonan. Mungkin banyak emak-emak kaget gitu waktu lihat, katak lagi, di mana-mana katak. Dan kata-kata itu seperti omnipresence. Kalau kita bilang ada di mana-mana, affect everyone. Ada satu kutipan dari Spurgeon ya, waktu dia berbicara tentang tulah kedua ini. Coba bacakan, tampilkan. As the true God is everywhere, present around us in our bedchambers and in our street, so shall Pharaoh find every place filled with that, with what he chooses to call divine. Memang Tuhan kita itu omnipresence, hadir di mana-mana. Dan Tuhan seakan-akan bilang, oke, kamu nggak mau menyembah Allah yang sejati, kamu mau menyembah Allah yang kamu panggil Allah. Oke, sekarang kamu juga rasakan bagaimana kalau ilah itu juga omnipresent di sekitar kamu. Lalu kata-kata itu juga jadi omnipresence ya, hadir di mana-mana. Dan tadi kita bilang ilah ya, dan betul orang Mesir itu memperilah satu dewa yang sangat identik dengan katak. Itu dewa, lebih tepatnya dewi ya, Dewi Heket. Itu dewi kesuburan, dewi yang mempunyai kepala katak di sini. Nah ini dewi ini diasosiasikan dengan kelahiran dan kesuburan. Katak itu dianggap sakral, jadi kalau saudara orang Mesir, saudara nggak boleh itu bunuh katak, nggak boleh injek katak. Karena ini, dewi katak ini, dia digambarkan itu dengan suasana kelahiran. Karena Dewi Heket ini dipercaya sebagai roh yang meniupkan kehidupan. Jadi kalau mama-mama itu ya, lagi lahiran, lagi ngeden, lagi labor, itu mereka akan minta pertolongan daripada Dewi Heket ini. Jadi Dewi Heket ini digambarkan tuh seperti bidan. Bidannya semua ibu-ibu orang Mesir yang melahirkan. Jadi setiap mama-mama itu akan minta Dewi Heket untuk membantu melahirkan bidan. Dan saudara kalau dengar kata bidan, saudara langsung teringat Keluaran pasal berapa? Keluaran pasal 1 ya. Ketika Firaun menyuruh bidan-bidan orang Israel untuk membunuh bayi-bayi tersebut. Dan ini sangat lekat erat hubungannya dengan tulah pertama dan tulah kedua. Langsung kita ingat di kejadian Keluaran pasal pertama itu, ketika Firaun takut orang Mesir begitu banyak, lalu dia mengupayakan satu genosida, satu program untuk membunuh setiap bayi-bayi. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah suruh bidan-bidan yang bunuh. Tapi ketika bidan-bidan itu tidak mau taat, maka dia mengerahkan rakyatnya, tentaranya untuk merampas setiap bayi-bayi, lalu dibuang ke Sungai Nil. Dan ini yang kita lihat bagaimana sekarang Tuhan turn around, Tuhan membalikkan Sungai Nil yang tadinya dipakai untuk sebagai alat genosida, menenggelamkan bayi-bayi tersebut ya. Dan sekarang sungai yang sama berubah menjadi darah. Seakan-akan Sungai Nil berdarah begitu. Tidak berdaya, bloody in battle. Dan yang kedua saudara, tulah kedua ini Heket ya, yang seharusnya membantu kelahiran, yang seharusnya dari Sungai Nil itu keluar dari Sungai Nil. Kata-kata ini keluar dari Sungai Nil, seakan-akan Sungai Nil itu yang tadinya menelan bayi-bayi, sekarang ini memuntahkan kata-kata buat menjadi kecelakaan bagi orang Mesir. Mau berkata bidan-bidan Israel bidan-bidan Israel yang tidak berdaya itu berani tidak taat kepada Firaun. Tetapi dewi bidannya Mesir sekarang dibuat tidak berdaya. Jadi kita bisa lihat dari tulah pertama dan kedua saja ya, ada koneksi yang sangat dekat antara kejahatan Firaun dengan penghukuman Tuhan.
Kalau di dalam bahasa sehari-harinya yang main api bakal terbakar. Yang jalan-jalan di tepi jurang bisa jatuh. Atau kalau Tuhan Yesus pernah memperingati Petrus ya. Petrus, sarungkan pedangmu. Yang pakai pedang akan mati oleh pedang. Dan kita lihat berikutnya, ternyata ahli-ahli Mesir itu bisa melakukan ya, bisa menduplikasi. Di sini ahli-ahli Mesir itu juga membuat yang demikian dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Wah, hebat juga ya ternyata. Ahli-ahli Mesir itu bisa melakukan, dan kita percaya seperti yang sebelumnya, ini bukan trik, ini benar-benar kuasa gelap gitu. Kuasa gelap, tetapi kuasa gelap yang hanya bisa mengcopy, dan mengcopy dalam skala kecil. Dan satu lagi, yang pertama, tulah pertama waktu ahli-ahli Mesir juga bisa membuat air menjadi darah, itu membuat Firaun senang ya. Wah, ternyata bukan cuman Yahweh yang bisa, ahli-ahli Mesirku juga bisa kok. Ular, tongkat menjadi ular, ahli-ahli Mesirku juga bisa kok. Gitu. Dan digambarkan bukan hanya orang Firaun yang senang, tapi orang-orang Israel ketika melihat air, ahli-ahli Mesir bisa membuat air menjadi darah, mereka juga mungkin jadi ragu ya. Loh, Yahweh yang hebat begini, tapi ahli Mesir mereka juga bisa loh. Mungkin mereka juga jadi ragu. Tapi yang kedua saudara, kita bisa lihat, iya betul, mereka bisa melakukan hal yang sama, mereka bisa copy, tapi Tuhan sudah punya triknya ya, Tuhan sudah punya jalannya. Oke, kamu mau copy, silahkan copy. Itu hanya akan memperunyam masalah kamu. Kamu sudah empet dengan katak, sekarang ahli-ahli Mesirmu akan buat keempatanmu 2 kali lipat. Kamu mau mengharapkan dari ahli-ahli Mesir, silakan. Tapi mereka hanya akan membuat hidupmu lebih sengsara lagi. Kalau di film Prince of Egypt ya, saudara, itu Firaunnya sudah ngomel-ngomel ya, sudah bego kamu ya, hanya bisa memunculkan kembali tapi tidak bisa menghilangkan. Iya, mereka hanya bisa memunculkan, mengcopy, tapi mereka nggak bisa menghilangkan. Sedangkan yang dibutuhkan adalah menghilangkan. Saudara pernah nggak ke bengkel? Biasa kalau bengkel kan kita ada tulisannya ya, bongkar pasang. Saudara mau nggak ke bengkel yang hanya bisa bongkar tapi nggak bisa pasang? Nah itu kira-kira ahli-ahli sihir Mesir hanya bisa bongkar tapi nggak bisa pasang. Dan itu yang terjadi, makanya ya Firaun berkata, sudah saya nggak bisa mengandalkan ahli Mesir. Maka dikatakan Firaun memanggil Musa dan Harun berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku. Lalu kata Musa, oke, silakan tuanku katakan kepadaku, apabila aku akan berdoa untukmu, kapan kata-kata itu mau dilenyapkan. Jadi Musa nantang Firaun ya, oke, boleh, lenyapkan saya bisa, kamu maunya kapan? Seakan-akan ya saudara, Musa itu, kalau saya Musa, saya akan berkata, well oke, ahli Mesirmu bisa melakukan hal yang sama, tetapi ahli Mesirmu tidak bisa keahlian untuk menghilangkan, saya bisa. Tapi jangan salah pikir kalau ini hanya sekedar trik, ini hanya sekedar sulap. Maka kalau saudara pengen bongkar sulap, biasanya gimana saudara? Saya pernah bikin sulap yang belajar dari internet ya saudara ya, ke anak-anak gitu ya. Dan biasanya sulap itu harus sesuai dengan skemanya ya. Jadi harus duduk di sini, nggak boleh duduk di situ. Dan harus pakai kartu ini, nggak boleh pakai kartu yang lain. Pakai gelas ini, nggak boleh pakai gelas yang lain. Atau bolanya, bola yang bisa diremes, bukan bola yang keras. Jadi habis kasih tunjuk itu, anaknya, wah keren dia Dedi. Tapi coba itunya dibalik, ya nggak bisa, ketahuan triknya. Jadi kalau sulap, yang paling susah itu bagi pesulap adalah kalau audiensnya minta sesuatu ya, minta triknya yang susah gitu. Sulap gitu, misalnya bisa potong setengah badan. Terus kita bilang jangan pakai mesin yang ini, jangan pakai meja yang ini, pakai meja yang biasa. Kan nggak berani ya pasti ya. Atau dia bisa terbang, mungkin ada magnetnya di bawah atau apa gitu. Jadi kalau sulap gitu, kalau kita pengen benar-benar lihat ini sulap trik atau bukan, ya kita kasih request yang agak susah. Pesulap bisa keluarin kelinci atau burung ya.
Tapi saya bilang, coba keluarin gajah. Nah, itu kan susah ya. Nah, sama di sini. Musa kira-kira tantang Firaun ya. Oke, kamu mau ini dilenyapkan kapan? Dan Firaun bilang, besok. Nah, next questionnya orang suka tanya kenapa besok ya. Biasa orang kalau udah sengsara itu maunya sekarang gitu. Saudara, kita hidup di dalam zaman sekarang yang semuanya mau instan. Kalau kita sakit, kita mau sembuh sekarang juga. Tapi zaman itu, saudara, zaman itu segala sesuatu tuh berjalan slow ya. Kalau mau minta sesuatu, minta kirim pesan, itu pesan bisa pergi, bukan seperti kita email atau SMS WA yang langsung 1 detik, mereka kirim surat, 2 bulan kemudian baru dapat reply-nya. Sama saudara, jadi waktu mereka minta bilang besok, bagi Musa dan juga bagi Firaun, itu mungkin adalah the fastest way possible. Jadi waktu mereka bilang besok gitu. Dan sekaligus juga itu satu waktu yang definite ya. Mungkin besok buat mereka itu udah kecepatan. Gimana caranya ya ribuan jutaan kodok ini bisa hilang dalam sekejap besok gitu. Tetapi justru itu yang akan Tuhan tampilkan. Tuhan katakan, dan betul semuanya nanti kata-kata itu akan mati dan menjadi tumpukan dan tanah itu berbau busuk. Nah sekarang kita bahas tulah yang ketiga saudara. Hari ini kita bahas tulah 2, 3, dan keempat. Yaitu tulah katak, tulah nyamuk, dan juga lalat pikat. Sekarang kita baca tulah yang ketiga. Mari kita baca dari ayat ke-20 sampai yang ayat ke-16 sampai ke-19. Tulah yang ketiga, nyamuk. Saya akan baca ayat ke-16, saudara 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan juga pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Oke, ini saudara, di dalam bahasa Inggrisnya, sebenarnya binatang apa masih tidak terlalu jelas. Itu bisa, bahasa Inggrisnya itu bisa gnats, bisa juga lice gitu ya. Jadi ini seperti serangga yang bisa gigit, tapi kita nggak benar-benar bisa jelas ini apa. Tetapi yang saya ingin lebih bahas itu bukan tentang binatangnya. Mungkin buat mereka itu sesuatu yang common, tapi buat kita binatangnya nggak terlalu jelas, it's okay juga. Tapi motif yang saya lebih ingin bahas adalah motif tentang debu. Karena ini dimunculkan dari debu ya. Dan ini ada beberapa hal yang kita bisa kaitkan, motif yang sangat menarik tentang debu tanah. Yaitu di Kejadian 3 ayat 19 dikatakan. Motif debu tanah itu dikatakan sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dan ini satu ayat yang sering kita dengar ya, di mana? Di rumah duka. Untuk mengingatkan betapa fanahnya hidup manusia. Tapi juga di ayat Ayub 17 ayat 16, ayatnya berkata, keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Saudara bisa melihat itu ada paralelisme ya, antara tenggelam ke dasar dunia orang mati dengan turun ke dalam debu. Ini mau mengkaitkan debu itu kaitannya atau maknanya adalah dunia orang mati. Jadi ini seakan-akan ingin memberikan gambaran, kalau engkau terus mengeraskan hati, ini akan kita tahu apa yang akan ada di depan nanti. Kematian, kefanaan, tapi juga debu tanah itu di dalam Kejadian 13 ayat 16 punya nuansa yang lain. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Nah ini sedang berbicara tentang kuantitas ya, banyaknya. Dan memang lice-nya itu akan banyak sekali mengganggu. Di motif yang berikutnya tentang debu tanah ini ada satu komentari yang sangat menarik saya rasa. Dan ini komentari yang sangat
mengkaitkan dengan kosmologi dunia pada saat itu. Dan dia mencoba mengkaitkan tulah kedua, ketiga, dan keempat bagi pembaca awal itu sangat-sangat berkaitan. Dan itu yang saya rasakan juga karena itu khotbah hari ini itu menggabungkan ya pasal 2, ini tulah 2, 3, dan 4. Nah, ini apa saudara? Yang penting itu bukan cuman binatangnya apa atau tulahnya apa, tetapi berasal dari mana gitu. Sumbernya apa? Kalau yang tulah kedua tadi kata-kata itu dari Sungai Nil mewakili air gitu. Sedangkan boleh tampilkan ya. Jadi keseluruhan ekosistem saat itu adalah ada 3 tier ya, yaitu air di bawah, tanah, dan juga udara di atas. Itu seperti ya 3 matra TNI sampai sekarang ya. Angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Nah, tulah yang kedua itu mewakili angkatan laut, keluar dari laut gitu. Nah, yang lice ini dari debu tanah mewakili angkatan darat. Nanti yang keempat lalat itu mewakili angkatan udara. Nah, ini penting di sini ya, mitologi di dalam mitologi Mesir ya, kosmologi itu nggak ada namanya satu dewa yang menguasai semuanya. Ada dewa yang menguasai dunia bawah gitu. Ada dewa yang powerfulnya di tanah, ada yang powerfulnya di langit gitu. Dan kalau kita melihat dengan demikian, menafsirkan sesuai dengan pernyataan ini ya, seakan-akan tulah kedua, ketiga, dan keempat, Yahweh ingin berbicara sesuatu. Yaitu adalah Allah-Allahmu itu terbatas. Allah-Allahmu itu teritorial. Sedangkan Yahweh adalah Allah yang tidak terbatas. Allah yang berkuasa di segala tempat. Dan bukan hanya dia berkuasa di segala tempat, dia juga berkuasa bebas memakai hal-hal yang paling remeh. Ini dari semua penafsiran kata nyamuk gitu ya, lice, scattered nets, itu serangga yang kecil. Kecil banget dan bisa digambarkan kutu atau nyamuk atau apapun itu ya, yang sebenarnya gampang, tinggal ditepok, dipites, nggak menakutkan gitu. Beda kalau misalnya tulah ketiga itu Tuhan kirim dinosaurus, wah mungkin langsung mengerikan ya, orang T-Rex gitu, orang langsung ngeri gitu. Tapi ini enggak, ini cuman kirim nyamuk yang sehari-hari gitu. Saudara pernah lihat slide berikutnya? Alexander the Great itu nggak pernah kalah di dalam setiap battle. Tetapi ada satu battle yang menurut dia itu sangat-sangat menguras tenaga, sangat menguras tentara mereka juga banyak kalah, yaitu waktu lawan ini, saudara. Di India ya, waktu lawan tentara dari kerajaan India yang pakai gajah. Jadi mereka nggak pernah lihat itu, mereka nggak pernah bertarung lawan gajah perang. Jadi mereka punya kuda-kuda aja banyak yang takut. Orang-orang itu takut gitu lawan gajah. Baru akhirnya setelah lama-kelamaan mereka akhirnya bisa menang gitu. Ini saudara ya, lawan gajah perang yang menakutkan. Tapi kedahsyatan tulah ketiga ini bukan masalah size. Bukan masalah ukuran besar atau serangganya yang aneh. Tapi serangga yang sehari-hari yang biasa, nyamuk. Yang bisa kita pites, tapi banyaknya luar biasa seperti tadi ya, debu tanah yang super banyak seperti keturunan Abraham, ribuan kali lipat gitu. Dan Tuhan berkuasa pakai hal yang kecil. Saudara, saya baca news kemarin, Amerika baru saja show American fighter bombers yang terbaru gitu. Dan itu diharapkan membuat Cina bisa agak ngeri gitu. Karena canggihnya luar biasa lebih dibanding bombers-bombers yang sebelumnya. Mereka harus kasih lihat, ini loh teknologi terbaru, ini loh yang mengerikan besarnya, lebih besar daripada yang sebelumnya. Tuhan mau bilang kehebatannya enggak, saya akan pakai yang biasa-biasa aja. Aku akan pakai nyamuk, kirim nyamuk sebanyak mungkin sampai kamu itu menyerah. Dan magicians alih-alihnya tidak bisa duplicate ya, dikatakan gak bisa duplicate dan mereka akhirnya harus mengakui inilah tangan Tuhan. Kita melihat ya dari yang pertama mereka itu bisa duplicate, terus juga akhirnya mereka hanya menambah masalah dan yang sini benar-benar gak bisa. Ronde 2 sempoyongan, ronde 3 TKO dan harus ngaku kalah. Muhammad Ali pernah satu kali ditarung ya. Muhammad Ali waktu tarung, musuhnya itu panggil nama aslinya yang dia nggak suka. Nama aslinya Muhammad Ali itu Cassius Clay.
Jadi dia panggil Mr. Cassius Clay, I'm gonna beat you. Wah, Muhammad Ali mengamuk, namanya dipanggil. No, call me Muhammad Ali. Dia bilang nggak mau. Oke, you will call me in the ring later. Jadi ditonjok-tonjok terus sepanjang ring. What's my name? What's my name? Sampai Muhammad Ali bilang ya dia nggak mau ngaku, tapi di akhir dia harus ngaku nama gua Muhammad Ali. Dia akan merasakan dengan ini. Dan ahli-ahli sihir sepertinya juga sudah merasakan jari Tuhan ya. Bukan bogemnya Tuhan ya, cuman jari Tuhan. Ini the fingers of God. Kalau di bahasa Indonesia, inilah tangan Allah. Bahasa Inggris tuh lebih spesifik lah, ini jarinya Allah gitu, jarinya Tuhan gitu. Tuhan tuh cukup sentil gitu. Bukan bogem, sentil gitu. Dan iya, seperti nama yang ditonjokin Muhammad Ali itu Ernie Terrell ya. Jangan sampai kita jadi Ernie Terrell ya, harus ditonjok-tonjok Tuhan, dipukul Tuhan, baru kita mau mengakui Tuhan. Seharusnya kita bisa seperti Daud ya, yang berkata di Mazmur 8 ayat 3, jika aku melihat langit buatan jarimu, bulan-bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia? Dia langsung melihat Tuhan gitu. Dia melihat ciptaan, dia mengakui ini jarinya Tuhan. Banyak dari saudara yang mungkin juga bisa melihat jarinya Tuhan di mana di dalam hidup saudara. Ketika saudara doa, saudara dijawab. Saudara punya masalah relasi, saudara dipulihkan relasinya. Saudara punya anggota keluarga yang disembuhkan. Saudara punya teman yang juga akhirnya dipertobatkan. Saudara mau tidak mau mulut akan berkata, sungguh ini tangan Tuhan. Sungguh ini pekerjaan Tuhan. Tapi saudara mau lihat tangan Tuhan paling jelas terlihat di mana? Jari Tuhan paling jelas terlihat di mana? Di dalam Tuhan Yesus tentunya. Di dalam mana saudara? Di dalam tangannya yang ditarik dan dipakukan. Itulah tangan Tuhan yang dipaku bagi kita. Mari kita masuk ke tulah yang keempat. Di tulah yang keempat, di ayat yang ke-20 sampai yang ke-32. Saya akan baca ayat 20, saudara seterusnya sampai ke 32. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah, di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya, ke dalam seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik. Aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya, janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun dan pegawai-pegawainya dari pengelolanya.
seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati, ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Nah di tulah yang keempat ini ada satu yang ditekankan ya saudara, yaitu apa? Mulai saat ini aku akan mengecualikan tanah Goshen, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dengan umatku dan bangsaku. Di sini ada perbedaan. Sekali lagi ini pertama kali secara eksplisit dikatakan Tuhan mengadakan pembedaan umat Tuhan dengan orang Mesir. Dan pembedaan itu makin lama akan makin jelas dari tulah-tulah berikutnya. Dan nanti paling memuncak di mana? Di tulah terakhir. Di mana pembedaannya adalah harus memakai simbol darah di atas ambang pintu ya. Ada bayi-bayi yang akan mati, ada anak sulung yang akan mati, dan anak sulung yang tidak mati. Dan nanti dilanjutkan juga di Laut Merah ya, di mana bangsa Israel dengan selamat sampai ke seberang, sedangkan orang-orang Mesir mati ditelan oleh lautan. Nah, kenapa saudara pembeda ini? Karena orang Israel lebih soleh, lebih beres secara moral? Enggak, saudara. Nanti kita akan baca setelah mereka selesai, mereka juga enggak beres hidupnya. Mereka juga menyembah ilah-ilah yang lain. Mereka juga nanti menyembah anak lembu emas. Lalu kenapa Tuhan membuat perbedaan ini? Yes, satu hal saja saudara. Karena kedaulatan Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga Tuhan berkenan kepada janjinya untuk menyelamatkan bangsa Israel seperti yang dia sudah janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka saudara, kita nggak bisa membuat perbedaan kita dengan orang dunia ya. Itu dengan perbedaan-perbedaan yang bukan berasal daripada Tuhan. Coba saudara, saya ajak saudara coba cek dengan orang-orang sekantor saudara. Bedanya saudara dengan mereka itu apa? Selain agama, ras, dan suku ya. Suku dan agama dan ras. Bedanya itu apa saudara? Saudara jujur, mereka juga bisa jujur. Mereka rajin, mereka juga bisa rajin. Mereka nggak neko-neko, mereka juga bisa nggak neko-neko. Mereka malas, saudara juga bisa malas. Saudara, mereka berdosa gitu ya, suka yang aneh-aneh, saudara juga bisa. Kita semua juga, apa bedanya kita dengan mereka? Dan di sini saudara ya, seperti orang Mesir dan orang Israel, bedanya tuh cuma satu. Yang satu dipilih Tuhan, yang satu mendapat anugerah Tuhan, yang satu enggak. Karena itu kita, saudara, kalau kita yang dipilih Tuhan, seharusnya kita bukan berkata, iya karena saya lebih hebat, tapi seharusnya kita menyanyikan, why have you chosen me? Karena alasan perbedaannya bukan di dalam diri kita ataupun orang lain, tapi perbedaannya, alasannya hanya ada di dalam tangan Tuhan. Dan di sini saudara ada satu ayat ya yang dikatakan the land is ruined. Oke, di ayat yang di sini ayat ke-24, negeri itu akan menderita karena pikat itu. The land is ruined dalam bahasa Inggrisnya. Tuhan berbuat demikian sehingga negeri itu menderita karena pikat itu. Nah, ini di dalam bahasa aslinya saudara, itu muncul satu kali lagi nanti di dalam tulah yang ke-10. Ketika kata menderita, ruin, itu ya, hancur, itu nanti di dalam tulah ke-10 muncul di dalam kata yang diterjemahkan sebagai si pemusnah. Pemusnah itu akan masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi pintu-pintu yang tidak ada simbol darah. Jadi seakan-akan ini mau memberikan lihat ya, oke, ini loh sudah ada cicipan. Tanahmu rusak, tapi satu saat nanti seluruh Mesir juga akan rusak. Dan juga pemusnah itu akan memusnahkan bukan hanya tanah, tetapi juga anak sulungmu. Dan kita lihat di sini, Firaun akhirnya mulai ini ya, bukan pertama-tama yang dihancurkan itu adalah egonya Firaun. Dan dikatakan Firaun memanggil Musa dan Harun berkata, pergilah persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Pertama kali saudara, Firaun akhirnya setuju, cuman setujunya adalah di sini, bukan pergi, di sini gitu. Tapi kamu boleh beribadah di sini. Dan Musa langsung bilang nggak bisa di sini. Kami harus keluar. Kenapa? Karena binatang yang kami persembahkan, yang kami nanti kesembeli, itu adalah korban persembahan yang sakral menurut agama Mesir, yaitu sapi, kambing, itu sakral buat mereka.
Jadi saudara bayangkan seperti sembeli babi di masjid atau sembeli sapi di pura di Bali. Wah, itu akan sangat kontroversial buat mereka, dan dia tahu begitu ya. Musa tahu nggak mungkin ini. Jadi tawarannya Firaun itu tawaran basa-basi, tawaran yang seakan-akan bagus di depan tapi nggak bisa diimplementasikan. Jadi Musa berkata nggak bisa gitu. Dan kita lihat di sini saudara, akhirnya ya, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban di padang gurun. Kata Musa, oke, aku akan keluar meninggalkan berdoa kepada Tuhan, tapi jangan Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi. Saudara, kita mesti tahu di sini ya, baik Firaun maupun Musa tidak tahu ini bakal rondenya 10. Mereka cuma tahu one by one, step by step gitu. Dan ini Musa sudah dikadalin 2 kali ya, sudah berkata, sudah give you second chance. Yang ini jangan tipu gua lagi ya. Tapi tetap ya. Dan ini yang kita ingin lihat sebagai penutup saudara, ada 2 slide, yaitu slide progres pengenalan Allah. Kita coba lihat ya, mulai dari yang pertama, Firaun berkata di pasal yang kelima, siapa Tuhan itu yang harus kudengarkan sehingga membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku dan juga tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Kemudian Firaun memanggil Musa dan berkata, pergi berdoalah kepada Tuhan. Saudara lihat di ayat 8 ya. Itu ketika Firaun memanggil, hal pertama dan hal terakhir adalah tentang nama Tuhan. Sebelumnya waktu pertemuan pertama, aku nggak kenal siapa Yahweh. Tapi sekarang dia harus berkata, berdoalah kepada Yahweh. Dan diakhiri juga dengan Yahweh, mempersembahkan korban kepada Yahweh. Jadi sekarang Firaun kenal nama Tuhan. Dan dia juga kenal kuasa Tuhan. Karena alih-alih sihirnya terbatas. Tapi ini yang ironisnya saudara. Dia kenal nama Tuhan. Dia kenal kuasa Tuhan. Tapi dia mengeraskan hati dan tidak pernah bertobat. Jadi ada orang-orang Kristen, mungkin sebagian ada di ruangan ini, yang tahu doktrin, yang tahu pengenalan Tuhan, yang sudah pernah merasakan kuasa Tuhan bahkan, tapi tetap mengeraskan hati dan tidak mau bertobat seperti Firaun. Semoga kita bisa melihat ya, lewat tulah demi tulah, kita tidak harus sampai dilakukan 10 kali untuk bertobat. Ayat 8, ayat 19 dikatakan, para ahli itu berkata kepada Firaun, bawahannya sendiri berkata, inilah tangan Allah. Mereka sudah ngaku gitu ya. Alih-alih sihir Mesir itu bersaksi, ini tangan Tuhan, ini jarinya Tuhan. Saudara, kalau kita jemaat GRI, sanjung-sanjung John Calvin itu normal. Tapi kalau ateis menyanjung-nyanjung John Calvin, itu baru luar biasa gitu. Nah sama saudara, ini bukan hanya Musa orang Israel yang mengakui Yahweh, tapi ahli-ahli sihirnya juga sekarang mengakui Tuhan sendiri. Jadi progres pengenalan gitu ya, nanti juga Tuhan sendiri akan memberikan kesaksian dengan memberikan pembedaan. Slide yang berikutnya adalah tentang progres Firaun mengeraskan hati. Saudara lihat di sini ya, di setiap tulah selalu diakhiri dengan Firaun mengeraskan hati. Yang pasal 8 ayat 15, ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang difirmankan Tuhan. Setelah tulah yang kedua, mengeraskan hati. Setelah tulah yang ketiga, hati Firaun berkeras dan dia tidak mau mendengarkan mereka. Setelah yang keempat, sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati dan ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Tapi saudara lihat, di yang kedua dan keempat ada tindakan Firaun ketika manggil Musa dan Harun. Apa saudara? Minta didoakan. Doain apa sih? Mau bertobat? Enggak saudara, minta apa? Minta doa supaya dijauhkan dari kata-kata, dijauhkan dari lalat pikat. Orang berdosa hanya berdoa untuk masalahnya dibereskan. Orang berdosa tidak minta kepada Tuhan supaya dosanya dijauhkan. Yang mereka minta adalah masalahnya dijauhkan. Kenapa saudara? Mereka bukan minta bebas dari dosa, mereka minta bebas dari hukuman dosa. Supaya apa? Supaya setelah dosa itu lepas, mereka bisa kembali ke dalam jalan yang berdosa. Karena orang berdosa menikmati dosa.
Orang berdosa bisa menyesal, tetapi yang disesali itu bukan saya orang berdosa, celaka aku. Bukan, saudara. Yang mereka sesali adalah, aduh kok sekarang gua ketahuan di penjara. Itu penyesalan tanpa pertobatan. Sedangkan kita melihat Firaun adalah contoh dari pertobatan, bukan pertobatan, penyesalan. Tapi tidak ada pertobatan. Dan ketika hukuman dosanya hilang, ketika kata-katanya hilang, dia berdosa lagi, mengeraskan hati. Nanti ketika lalat pikat hilang, dia berdosa lagi. Jadi waktu kita berkata kita bergumul dengan dosa, saudara, kita itu sebenarnya bergumul dengan dosa atau dengan akibat konsekuensi dosa. Apakah saudara di sini ada dosa yang saudara masih pegang erat-erat, habit, kebiasaan atau idol tertentu yang sulit dilepaskan, yang kalau harus lepaskan harus bertobat, itu cost-nya terlalu besar, ongkosnya terlalu besar, ruginya terlalu besar. Seperti Firaun akan berkata, lepaskan Israel, wah ekonomi Mesir akan turun besar-besaran, drastis. Nggak bisa lepaskan. Saya ada satu teman yang kerjanya judi online. Teman baik. Saya pernah bilang berhentilah cari kerja yang legal begitu. Nggak bisa, Her. Ini easy money. Tidur, besok aja itu udah jadi duit. Gua nggak usah ngapa-ngapain, duitnya dateng, Her. Terus lu suruh gua berhenti. Susah, saudara. Susah. Ada yang pacaran, belum nikah, tapi sudah buka baju, sudah naik ranjang. Stop, putus aja kalau begitu. Karena kalian tidak menjalankan kesucian hidup. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa lepas lagi. Sekarang pilih, kamu mau pilih Tuhan atau mau pilih pasangan kalau begitu? Ya, saya tahu sih, Pak, harus lepas. Tapi ya gimana ya, Pak? Orang dunia itu takut hukuman dosa. Orang lahir baru takut jatuh dalam dosa. Nah, kebanyakan kita seperti Firaun yang ketika kata-kata sudah lenyap, Tuhan juga lenyap. Karena kita hanya pikir Tuhan kalau sudah ada hukumannya. Tapi ketika hukumannya hilang, Tuhannya juga hilang. Dan ini yang selalu sulit untuk kita lepaskan gitu ya. Di dalam doa-doa kita tanpa sadar kita otomatis default mode kita, factory setting kita adalah kita minta Tuhan angkat masalah kita. Bukan angkat dari dosa-dosa kita. Karena itu saudara, Kristus datang ya. Kristus datang pertama-tama itu bukan untuk mengenyahkan kata-kata, lalat pikat, atau bahkan seperti yang mereka minta murid-murid atau orang-orang Israel saat itu untuk mengenyahkan Romawi. Enggak, dia tidak mengenyahkan Romawi, dia tidak mengenyahkan krisis ekonomi 2023, tapi dia datang khusus untuk satu hal, saudara. Untuk masalah yang kita tidak pernah bisa bereskan, yaitu masalah kekerasan hati kita. Kekerasan hati kita tidak akan bisa diselesaikan kecuali Kristus datang melembutkan hati kita dan dia menawarkan jalan keselamatan dari dosa-dosa kita. Itu yang dia lakukan, membereskan masalah terbesar dengan jarinya sendiri, dengan tangannya. Dengan apa saudara? Bukan dengan hukuman, tetapi dia yang mengambil hukuman itu membiarkan tangannya dipaku di kayu salib supaya kita punya jalan keselamatan. Kalau saudara bergumul dengan dosa, biarlah tulah demi tulah ini mengingatkan jangan sampai kita harus kena orang yang bijak. Mari kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan ampuni kita, supaya kita juga bisa bebas daripada dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kami ngeri melihat apa yang terjadi kepada Firaun dan bangsa Mesir yang terus-menerus mengeraskan hati. Biarlah Tuhan pakai firman demi firman, khotbah demi khotbah untuk melembutkan hati kami. Sehingga kami
mulai belajar untuk berpegang kepada tangan Tuhan dan bukan mempertahankan dosa-dosa kami. Karena itu Tuhan pimpin, berikan keberanian untuk kami melepaskan dosa-dosa kami dan mulai berjalan bersama dengan Engkau sambil kami terus diingatkan ini adalah jalan yang lebih baik, jalan yang indah, jalan yang seharusnya dan jalan yang menuju kepada hidup yang kekal dan Tuhan sudah memberikannya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan setiap dari kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.